Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kembali Allah pertemukan dan Allah berikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan sekaligus tentunya untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan, yang kesemua itu adalah merupakan dalil untuk mengingatkan kita, terutama terhadap mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat atas harta yang Allah titipkan kepadanya. Beberapa hal yang disebutkan dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan uqubah asyariyah li bani zakat, ancaman dan sekaligus apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, bahwa orang yang enggan dan menolak untuk mengeluarkan zakat atas harta yang Allah titipkan kepadanya itu adalah dengan cara memeranginya. Jadi Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana yang disebutkan, faqala wallah la uqatilanna man faraqa baina shalah wa zakah fa inna zakah haqqul mal wallah law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha li Rasulillah laqatalahum ala man'iha. Qala Umar wa wallah ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakar lil qital fa'arabtu annahu al-haq. Rawahu al-jamaah ila Ibnu Majah. Sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan dalam hadis bahwa Sayyidina Umar awalnya memang tidak sependapat atau mungkin mempertanyakan atas apa yang diijtihadkan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Tapi setelah itu diterapkan, Sayyidina Umar mengakui, wallah ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakar lil qital fa'arabtu annahu al-haq. Maka kata Sayyidina Umar bahwa Abu Bakar benar dengan ijtihadnya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah perintahkan sholat dan Allah perintahkan zakat. Bahkan ada satu kitab yang kita pernah temukan, di mana kata ulama ada 3 ayat yang Allah senantiasa qarinkan, yang Allah senantiasa sandingkan, yang maknanya harus diterapkan dan dilaksanakan. Andai satu di antaranya tidak terlaksana, yang walaupun yang satu lagi terlaksana, maka hukumnya
tidak sah kata ulama. Apa 3 ayat itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Itu Allah sandingkan senantiasa. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maknanya kalau hanya taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasul, maka keimanannya dipertanyakan. Atau sebaliknya dia taat kepada Rasul tapi tidak mentaati Allah. Dalam arti kata menjadikan hadis sebagai pegangan tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Pun juga dipertanyakan. Sebab Rasulullah jauh sebelumnya telah mengingatkan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktu bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. 2 wasiat yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita, bila mana kita berpegang teguh kepada 2 hal itu, maka tidaklah akan sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran yang pertama, hadis yang kedua. Itu satu. Tidak boleh kita hanya taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasul. Tidak boleh kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan tapi menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita kita kenal dengan paham ingkar sunnah. Mereka yang mengingkari sunnah Rasulullah itu batil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Anishkurli wali walidaik." Itu Allah karinkan. Allah sandingkan senantiasa ketika Allah memerintahkan anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, itu ridha orang tua, kejar lebih dulu. Kata Rasul, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kadang terabaikan oleh kita, rajin ibadahnya kepada Allah tapi durhaka dengan orang tuanya. Ini satu hal yang patut untuk kita renungkan. Sementara Allah sandingkan, Allah karinkan perintah untuk bersyukur atas nikmatnya dan juga kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua, kata ulama, yang tidak boleh, tidak harus dua-duanya. Yang ketiga, ini dia. Aqimus shalah wa atuz zakah. Allah senantiasa sandingkan di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan sholat, Allah ikut sertakan padanya perintah sholat dengan perintah zakat. Maka kata ulama, qiyasuz zakah ala shalah fahiya ukhtaha wa qarinataha fahiya ukhtuha wa qarinatuha fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Untuk bersaudara sholat dengan zakat itu kadang kala dipisahkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat dan Allah juga perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan salat dan yang mengeluarkan zakat. Jadi tidak dipisahkan sama Allah. Maka ketika ada orang yang salat sekalipun tapi enggan bahkan menolak hukum zakat yang dihukumkan fardu atas mereka yang berkewajiban untuk mengeluarkannya, maka bisa dinyatakan kafir. Maka atas dasar itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat itu diperangi. Enggan mengeluarkan zakat, menghukumkan zakat tidak wajib, beliau perangi. Nah, disitulah oleh karenanya kita kadang-kadang rajin memang ibadah kepada Allah, tapi dalam hal berkaitan dengan sholat. Rajin melakukan ibadah kepada Allah berkaitan dengan puasa. Apalagi rajin melakukan ibadah kepada Allah berkaitan dengan umroh dan haji.
Kalau sudah umroh, kita berkali-kali berangkat. Ketika haji, kapan perlu setiap tahun berangkat. Tidak ada yang tak mau berangkat. Semua kepengen berangkat. Tapi ketika zakat, itu tunggu dulu. Belum tentu hendak mengeluarkan. Maka dalam hadis Rasul katakan, as-sadaqatu burhan. Burhan itu alamah, tanda, ciri orang yang beriman. Maka wujud iman yang sebenar-benarnya kata Rasul, itu manakala dia mampu dan bisa untuk mengeluarkan, menginfakkan zakat ataupun menginfakkan harta yang Allah titipkan kepadanya. Karena dalam hal ini sangat berat, tidak gampang. Tidak gampang kalau perintah zakat ini banyak orang yang mengabaikannya. Maka kita dengan mengkaji beberapa ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan terpanggil hati kita. Kalaupun tidak sampai pada nisabnya, tidak wajib untuk kita berzakat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak masalah dengan kita bersedekah. Sebab sedekah kita pernah sampaikan maknanya bisa dua. Kalau itu wajib hukumnya zakat, kalau itu tidak zakat berarti sunnah. Tetap dianjurkan. Makanya bahasa dalam hadis was-sadaqatu burhan. Memberi itu mengeluarkan harta, zakat ataupun sedekah itu memang berat rasanya. Pertama materi. Aku jah bertohok-tohok sudah siang malam begawi, bercari rupiah, dapat, lalu diunjuk pulang ke orang, nyamaninya inya. Ya, bahasa kita kan nyamani inya. Orang mengkaam lapah-lapah bercari inya, nyaman-nyaman aja. Ya. Nah ini sedekah memang. Kita melihat itu memang berat untuk memberikan kepada mereka yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Baik. Jahiduz zakah wa idza kana hadha huwa makanun fariidatuz zakah min syara'il Islam. Faqad qarrara ulama ala anna man angkaraha wa ja'ada wujubiha faqad kafar. Itu tegas ulama. Kalau dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sampaikan dan yang juga dipaparkan oleh beliau di dalam ini kitab, faqad qarraral ulama, ulama menetapkan apa yang ditetapkan oleh ulama, annaman angkaroha, bahwa orang yang mengingkari akan kewajibannya, wajah ada wujubiha, artinya menolak akan hukum wajibnya zakat atas harta yang Allah berikan kepadanya, tegas ulama dalam memutuskan faqad kafar. Berarti orang itu sudah dihukumkan kafir. Itu tegas ulama. Wa marqum minal Islam kama yamruqu as-saham minar ramiyah. Artinya dia telah melepaskan dirinya daripada keislamannya. Sebagaimana anak panah itu melesat daripada busurnya. Itu diperumpamakan. Jadi ketika anak panah itu melesat, itu lepas dari busurnya, begitulah mereka seakan-akan kata ulama, yang enggan, bukan enggan semata, tapi mengingkari akan hukum wajibnya zakat, tidak ubah seperti halnya ia menanggalkan atau melepaskan dirinya daripada Islam ataupun keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Makanya dihukumkan kafar. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, idzam tana'a min ada'i zakah munkara liwujubiha fa in kana mimman yakhfa 'alaihi dzalika liqaunihi qaribun ahdi bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idah aw nahwi dzalik lam yahkum bi kufri. Imam Nawawi masih ada toleransinya. Kata Imam An-Nawawi, idzam tana'a min ada'i zakah munkira liwujubiha, andai kata Imam An-Nawawi, seorang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya, enggan untuk melaksanakannya, munkira liwujubiha, dan mengingkari akan kewajibannya, beliau katakan, lihat,
Fa in kana mimma yukhfa alaihi dzalika likaunihi qaribun ahli bil Islam. Andai orang itu boleh dikatakan baru masuk Islam. Nah, orang baru masuk Islam itu kan masih lemah iman. Kata ulama yang kita katakan mu'allaf itu yang lemah iman. Kalau sudah kuat imannya, kada lagi mu'allaf. Nah ini yang kadang-kadang pemahaman mu'allaf, kemarin kita sudah sampaikan, insya Allah nanti kita cari bagaimana pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan asnaf as-samaniyah. Asnaf yang 8 itu apa? Siapa saja yang berhak untuk menerima. Saya tidak terbawakan kitabnya, ada pada jilid yang kedua, ini jilid yang pertama. Sehingga kita paham, kadang-kadang mengharuskan semua asnaf harus mendapatkan, tidak. Dan semua harus sama, tidak. Sesuai dengan kebutuhannya. Dan ulama tidak mentakyinkan berapa kadarnya. Umpama orang miskin, andai kita lihat dia lebih membutuhkan, boleh kita berikan lebih banyak ketimbang yang lainnya. Cuman ya jangan sistem yang kayak ada, kalau yang ada ini dibedakan antara satu miskin dengan miskin yang lain, protes yang lain. Yang satu dapat 500, yang satu dapat 100. Protes yang 100. Tapi kalau kita langsung mentasarrufkan kepada mereka yang berhak menerima ke rumah-rumah tanpa harus mereka yang datang, itu lebih afdol tentunya. Makanya amil itu ada definisinya, bukan hanya sebatas amil menunggu saja. Itu ada amil itu yang mendistribusikan, yang mengumpulkan. Jadi kerjanya memang benar-benar. Jadi kata ulama amil itu orang yang memang memfokuskan diri dalam hal berkaitan dengan zakat, bukan musiman. Kalau kita kan amil itu ya musiman. Musiman bulan Ramadan baru muncul amil. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan amil. Bahkan maaf cakap, tidak sedikit dari amil-amil kita yang berambisi untuk jadi amil. Kenapa? Dapatnya lebih banyak dari bagian lainnya. Ujarnya harus bagi 1/8. Tidak mesti harus 1/8. Kapan perlu amil itu tidak mengambil daripada zakat tapi digaji oleh pemerintah. Digaji, bukan dari zakat yang ia dapatkan. Andai sekiranya 1/8, andai 1/8 ini, 1/8 ini kalau kita hitung-hitung saja. 1/8 tak kumpul duit zakat umpamanya berapa? 80 juta. 80 juta tak kumpul zakat. Samunyaan. Berarti kalau dia memandikan 1/8, maknanya berapa? 10 kalau? 10 ya? 10 ya? Nah, 80 juta terkumpul duit zakat. Lalu kemudian amil mengatakan kami 1/8 bagiannya. Karena ada 8 asnaf, kami 1/8-nya. Berarti dia 10 juta bagi amil. Maka amilnya 4-5 orang saja. Andai 5 orang 2 juta dia dapat. Berapa hari dia kerja dan itu pun tidak fokus. Sementara dengan fakir miskin, hanya kadang 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu yang ia dapatkan. Padahal dia lebih membutuhkan. Nah ini yang kadang-kadang hal-hal yang seperti ini terjadi di masyarakat kita. Padahal tidak mutlak pembagiannya itu harus 1/8. Fakir harus 1/8, miskin harus 1/8, tidak. Nah di sini juga patut untuk dikaji ulang. Kita patut untuk mengkajinya. Sehingga dalam keseharian, terutama dalam putaran tahunan itu setiap tahun karena ada amil yang mengumpulkan zakat fitrah, yang mengumpulkan zakat mal, lalu kemudian mendistribusikannya. Nah, ini yang perlu untuk kita kaji ulang. Karena itu lagi-lagi saya katakan ada masjid yang kadang-kadang justru amun inya kadang masuk amil bemamainya. Bahkan berambisi untuk menjadi ketua amil. Nah ini yang kadang-kadang ya itu tadi. Wallahu ta'ala alam apa maksudnya. Dan termasuk mu'allaf kata ulama. Wal mu'allafah qulubuhum arba'atu aqsam. Ada 4 macam kategorinya. Man aslama wa niyatuhu ba'ifah. Orang yang baru masuk Islam. Oke, itu dia mu'allaf. Dan imannya masih lemah. Wa man aslama walahu syaraf. Man aslama walahu syaraf bi'aitu yatawaqqa bi'itfa'ihi islamu kairih. Ada orang masuk Islam,
tapi dia orang yang mulia, orang yang terpandang, orang yang ditokohkan oleh mereka-mereka yang kafir. Artinya tokoh di antara mereka masuk Islam. Yang mungkin dengan kita memberikan zakat kepadanya, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu boleh. Jadi mereka menarik untuk yang lain agar supaya dia bisa untuk mengislamkan orang. Jadi dia sudah muslim, tapi bagaimana dia juga bisa mengislamkan masyarakatnya. Itu kan luar biasa. Ada orang sudah masuk Islam, sudah dia cuman hanya sebatas masuk Islam untuk dirinya. Tapi ada orang yang bisa masuk Islam, tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga mempengaruhi ataupun memberikan atau mengajak orang lain untuk juga bisa masuk ke dalam Islam. Itu termasuk juga dengan mu'allaf kata ulama. Wa muslim yuqatil au yukhawif mani'uz zakah hatta yamilu halil Islam. Nah, itu dia. Termasuk orang yang menakut-nakuti terhadap orang masuk Islam, muslim dia, lalu kemudian yukhatil au yukhawif, menakut-nakuti ataupun mengancam orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat untuk kembali kepada muslim. Baik, ini disebutkan termasuk juga di antaranya. Jadi yang saya melihat satu amil, yang kedua mu'allab itu tadi. Nah, adapun yang ketiga termasuk di antaranya fisabilillah. Kemarin memang ada yang bertanya, Ustaz, tiba-tiba saya dapat amplop. Lalu uang apa ini? Uang zakat, ujarnya. Kok saya bisa dapat uang zakat? Maka beliau ini sugih. Nah, kok dapat zakat? Katanya sudah ada bagian masing-masing. Ini bagian masing-masing ini garis bawahi. Bagiannya bagi-bagi yang kayak apa? Apakah memang sesuai dengan aturannya atau tidak? Sebab kalau tidak, kasihan yang muzaki. Artinya, dia tidak sampai hukum mengeluarkan zakat kepada asnaf sehingga zakatnya bisa kada gugur. Karena kata ulama, beda dengan amil yang memang sudah istilahnya itu benar-benar konsen setiap waktu untuk bergerak. Dalam hal berkaitan dengan zakat, mengumpulkan, mendata, menjaga, mendistribusikan, itu aja gawiannya. Ketika kita mengeluarkan zakat kepada mereka yang resmi, otomatis andai zakat kita yang kita keluarkan itu tidak tersalurkan kepada orang yang berhak, kita gugur kewajiban sudah. Yang berdosa itu amil itu tadi. Tapi kalau sekiranya sifatnya amil yang sementara, ini kan sementara hanya paling seminggu, 10 hari untuk jadi amil. Dan itu pun tidak fokus kerjanya. Hanya sebatas menunggu saja, bukan mendistribusi, bukan mendata, mengambil setiap ke rumah. Cuma duduk saja, kemudian paling data pun juga tak seberapa, kemudian mendistribusikan. Artinya tidak fokus maksimal untuk bekerja dalam hal masalah zakat. Itu kata ulama, apalagi sifatnya hanya musiman, andai ada orang berzakat kepada mereka, lalu ada oknum umpama yang tidak mendistribusikan kepada yang berhak menerima, itu zakat orang yang mengeluarkan zakat melalui mereka ini tidak gugur kewajibannya. Akan kasihan. Kecuali kalau ia mengeluarkan atau menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima. Tapi kalau sampai kalau sampai disalurkan kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya, kasihan yang muzakinya. Kada gugur kewajibannya. Itu kewajibannya kada gugur, zakatnya belum gugur. Kenapa? Karena dia hanya memberikan kepada orang yang sifatnya tidak fokus dalam hitungan mengatur yang disebut dengan amiluna alaiha. Jadi amil alaiha. Kalau kalimat alaiha di situ kata ulama yang benar-benar fokus. Itu nanti kita lihat bagaimana pendapat-pendapat ulama. Termasuk dengan yang tadi fisabilillah. Maka kalau kita mengikut dan melihat beberapa pendapat ulama, siapa yang masuk dalam kategori fisabilillah itu orang yang berperang. Tapi sekarang ada pendapat yang memaknakan fisabilillah di situ bukan hanya perang untuk angkat senjata, tapi perang dalam arti kata membela agama Allah. Maka
Ini pendapat memang ada. Maka kayak muazin, kayak model imam, kayak model guru-guru mengaji, terus kepada dengan para kiai, para asatid, asal ketika mau berjuangkan agama Allah dia dapat. Ini ada pendapat memaknakan makna fisabilillah. Nah, tapi yang terbanyak makna fisabilillah daripada pendapat ulama itu adalah orang yang berperang benar-benar untuk membela agama Allah. Terlepas daripada perbedaan pendapat ulama, nanti kita coba talaah dan kaji lebih dalam bagaimana kita mensikapinya. Apakah dengan mereka yang ketika berjuang untuk agama, andai sekiranya memang masuk dalam kategori asnaf yang lain, oke, diberikan. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori fakir dia, miskin dia, sekalipun dia berjuang di bidang agama, tapi dia masuk dalam kategori orang yang kaya, apakah juga dia berhak untuk mendapatkannya? Apakah dia bisa untuk menerimanya? Apakah gugur kewajiban zakat bila zakat itu disalurkan kepada mereka? Ini ulama mengkajinya. Jadi kata makna fakir itu apa? Kata makna daripada miskin itu apa? Termasuk juga dengan makna kaya. Jadi ulama berbeda pendapat. Jadi kaya itu definisinya apa? Kaya itu orang yang sudah mencukupi kebutuhan untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu ada yang menghitung sanah atau ghalibul umri. Ghalibul umri itu ya sampai tuha pun sampai apa namanya ghalibul umri seberapa banyak masa diprediksikan hidupnya. Jadi kalau sekiranya dia punya kekayaan bakal tidak mencukupi untuk hidupnya dan keluarganya dalam hitungan masa umurnya hidup, masa-masa hidupnya di dunia, atau belum kaya lagi. Tapi kalau udah bahasa aninya hartanya kada habis 7 turunan. Wah, itu 7 turunan, ini berarti kan untuk dirinya aja kada ada habis, apalagi keturunan. Itu sudah tidak lagi termasuk miskin. Itulah baru masuk dalam kategori kaya. Itu ada pendapat-pendapat ulama. Ghalibul artinya kira-kira dominan yang lebih banyak masa hidup di dunia. Jadi kalau kita umur, ya artinya selama dia cukup hartanya untuk itu, maka baru dikatakan kaya untuk setahun. Ada pendapat ulama berbeda-beda. Tapi kalau belum untuk mencukupi kebutuhannya dan juga dengan keluarganya, belum masuk dalam kategori kaya. Nah ini nanti kita coba untuk talaah dan kaji. Biar ke depannya apa yang bisa, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, kalau memang itu benar, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau itu memang salah, kita rubah. Termasuk, maaf, zakat fitrah. Itu kalau kita lihat Rasulullah hadisnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri innallaha farada alaikum zakatul fitri tu'ratan lis-shaib wa tu'matan lil masakin. Lihat fungsinya dua. Satu adalah untuk membersihkan daripada orang yang berpuasa, menyempurnakan puasanya. Yang kedua lihat, tu'matan lil masakin. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat ulama kalau zakat fitrah itu prioritaskan orang miskin, bukan yang lainnya. Prioritaskan dalam mendistribusikan. Kalau zakat fitrah, bukan zakat, kalau zakat mal oke lah yang lain. Tapi kalau zakat fitrah itu prioritaskan orang miskin. Kenapa? Tohratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Hadis yang lain, ugnuhum fi hadzal yaum. Kayakan mereka orang-orang miskin pada hari raya itu. Jangan sampai mereka masih mengadakan tangan untuk meminta-minta. Itu lafaznya hadisnya jelas. Maka termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi juga mengingatkan kalau zakat fitrah, itu zakat badan, itu utamakan orang miskin. Itu yang diutamakan. Jadi kita harus bedakan mana zakat fitrah, mana zakat mal. Zakat fitrah ini harus didistribusikan secepat mungkin dan utamakan fakir miskin yang lebih banyak mesti harus mendapatnya. Bukan dengan yang lainnya. Nah, itu usahakan. Nah, nanti kalau kita lihat redaksi hadisnya seperti itu. Nah, sementara kan praktik yang kita lakukan kadang tidak seperti itu. Prakteknya kita justru zakat fitrah pun kita distribusikan lebih dominan kepada selain daripada fakir dan selain kepada miskin. Jadi kalau bisa fakir, kalau bisa kita bedakan antara zakat fitrah
dengan zakat mal dalam pelaksanaannya. Ini wallahu taala alam. Tapi ini kita perlu kaji lebih dalam. Duduk bersama, kemudian terutama yang amil-amil zakat itu, yang biasa menjadi amil, itu perlu juga memahami hukum-hukum berkaitan dengan zakat. Jadi tidak serta merta melakukan sesuai dengan keinginan tanpa dasar ilmu dan dalil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang kita lakukan itu benar, tidak salah. Insya Allah mudah-mudahan ada yang mungkin pakarnya yang kita bukan siapa, pakar-pakar yang ahli di bidang ini. Nah, ini kadang-kadang memang jarang disentuh, jarang dikaji. Bahkan amil-amil yang muncul pun di bulan Ramadan dibentuk, itu boleh dikatakan tidak sedikit yang tidak paham tentang hukum. Tidak sedikit yang tidak paham tentang hukum. Termasuk maaf cakap. Ketika akad ijab kabulnya. Ini sudah diniatakan kada? Belum ujarnya. Ayo niatakan dulu. Itu bagus, memang zakat itu wajib niat. Cuman masalahnya ketika amilnya laki-laki yang datang muzakinya perempuan. Lalu hendak bersalaman. Ayo jah, empati aku. Ya. Menyalami lawas benar. Ini hukum nih harus diperhatikan. Kayak apa? Bersalaman lawas benar ini. Nawa itu. Ya. Membimbing zakat, niat berzakat, membimbing. Tapi sambil menyalami. Lawas pulang tuh. Amun bungas. Amun kada bungas, lakas benar talah. Nah ini mestinya juga jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau mengajarkan niat, gak usah bersalaman. Laki-laki bebini, kada usah bersalaman. Lalaki, amun lalaki, oke lah bersalaman. Amun bebini juga ada amilnya. Nah, ini yang kadang-kadang terabaikan oleh kita. Itu terabaikan itu, saya sering lihat. Tapi bukan di masjid sini. Kadang-kadang ada, Masya Allah, kenapa kok bebini dengan ketika melafazkan niat diajari, dituntun oleh si amil ini tadi, tapi dengan menyalaminya lawas benar. Nah, ini perlu. Apakah kita kada suuzon lah, cuman dari segi hukum tetap masafahan Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'ataqan, hadis Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki dalam kitab Adabul Musafahah menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan pendapat-pendapat daripada para ulama menyebutkan bahwa jumhur mengatakan bersalaman mustahab, dianjurkan, tapi lalaki lawan lalaki, bebini lawan bebini. Bukan dengan laki-laki bebini yang bukan mahramnya. Kalau itu ulama mengharamkannya. Ulama tidak membenarkannya. Bahkan dalam hadis yang disebutkan masafahan Nabi, tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalami perempuan. Tidak pernah sama sekali. Wajud dilalahnya, kata ulama, kalau Nabi saja yang maksum daripada dosa, yang maksum daripada nafsu yang tidak benar, itu tidak pernah menyalami, lalu bagaimana dengan kita? Jangankan menjentuhan, jangankan berpegangan, melihat bibini bunga saja sudah bernafsu kita. Itu hanya melihat, belum lagi menyentuh. Apalagi menyentuh. Itu nang bahayanya tadi. Ini kadang giliran ibu-ibu maka anak bersalaman, maaf lah nenek-nenek nih, maaf, ulun berwudu masih. Tapi gila nang anom maka inya nang menyodorkan dahulu. Ini keliru. Ini lagi-lagi kesempatan dalam kesempitan. Wallahu ta'ala. Baik, kita buka pertanyaan yang kalau memang ada. Silakan, umum sifatnya. Umum sifatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebagaimana baik dalam masalah bahwa ada mereka itu langsung membayar zakatnya sendiri kepada orang-orang yang tertentu yang sudah dia pilih, mungkin sudah sampai jadi mereka itu mengatakan mungkin kepada kawannya atau kepada ulama, kepada kawan-kawannya yang mendekatnya, itulah yang bisa tidak melalui ambil zakat, dari zakat mal atau
kan anaknya waktu zaman dulu kan dengan ikan. Jadi fitrah, jaga fitrahnya itu dengan ikan langsung. Dalam hal ini apakah ini gugur itu kewajibannya membayar zakatnya, kewajiban zakatnya atau tidak demikian Pak Ustaz? Baik, jazakallah khair. Kita katakan yang berhak untuk menerima zakat tadi, asnaf yang 8 sudah terbatas. Innama sadaqat. Innama itu adatul has. Kata ulama, kalau kalimat yang diawali dengan innama, baik firman Allah maupun hadis, itu menunjukkan has. Has itu berbatas. Adatul has artinya tidak keluar dari batasan yang sudah ditetapkan. Innama sadaqatu lil. Lil di situ lamul litamlik. Tamlik artinya kepemilikan. Maka oleh karenanya kata ulama, sedekah ataupun zakat yang mesti kita harus berikan itu kepada mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. 1, fakir. 2, miskin. 3, amil. 4, mu'allab. 5, riqab. Riqab budak. Sudah tidak ada. Kemudian riqab gharim. Termasuk dengan Ibnu Sabil dan Fisabilillah dan Ibnu Sabil. 8. Ibnu Sabil itu yang melakukan perjalanan yang kehabisan ongkos, kehabisan biaya. Lalu fisabilillah tadi yang tadi kita sebutkan. Di luar daripada itu tidak boleh untuk diberikan zakat. Kalau kita berikan zakat di luar dari yang 8 itu, zakatnya tidak gugur. Tapi kalau diberikan kepada yang 8, satu di antara yang 8, maka zakatnya gugur. Ima dengan perantaraan amil, atau dengan kita secara langsung memberikan. Tapi ingat, harus diniatakan. Sebab kata ulama, karena ini ibadah, tidak boleh tidak diniatkan, harus diniatkan dulu. Kita niatkan, walaupun bukan di depan orang yang akan kita berikan, tapi sudah kita niatkan bahwa ini adalah merupakan zakat. Boleh enggak kita sebutkan, itu lebih afdol. Kenapa? Karena kata ulama, saya mengutip pendapat Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dan juga di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Kalau tidak khilaf terbacakan oleh kita, beliau katakan kalau sedekah dalam arti kata zakat itu bagus i'lan, diberitahukan. Sebab kenapa? Itu syiar. Tapi kalau sedekah selain daripada zakat, bagusnya ikhfa, sembunyikan atau sir. Maka dalam hadis wa rajulun tasaddaqallah fa akhfa hatta la ta'lam shimal ma tunfiqu yaminu. Orang yang menyedekahkan lalu dia sembunyikan, artinya tidak disebut-sebutkan atas apa yang ia telah berikan sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Artinya sadaqatus sir. Kalau itu sedekah yang sifatnya sunnah, afdol kalau itu dengan sir. Tapi kalau dialaniahkan boleh apa tidak? Boleh. Tapi disirkan kan itu lebih afdol. Tapi kalau zakat itu wajib, itu afdol dialaniahkan. Artinya disebutakan nih zakat. Biar tidak ada anggapan kalau kita tidak berzakat. Itu satu. Yang kedua, untuk mengajak orang-orang lain, terutama yang muzaki, agar kiranya juga bisa untuk berzakat. Jadi niat tetap wajib. Kalau tidak diniatkan tidak gugur kewajiban. Jadi satu, niat harus diutamakan, kita niatkan terlebih dahulu, kemudian kita langsung berikan kepada orang yang kita maksud dan kita tuju. Boleh apa tidak? Selama tidak keluar dari yang 8 ini, gugur kewajiban zakat kita. Tapi dengan catatan lagi ada. Itu bukan untuk sebagai bayaran hutang. Nah, itu nanti ada. Praktik dalam sehari-hari memang dia miskin. Dia masuk asnaf. Tapi kebetulan dia berhutang lawan kita. Lalu kita katakan, kau ada hutang lah lawan aku. Iya. Amun hendak bayar hutang, aku unjuki zakat. Amun kada aku unjuki zakat. Lalu dia kasih zakat 500.000. Bayarkan ke hutangnya ke aku. Itu kada gugur kewajiban zakat kita. Atau bisa jadi kan kau hutang mah 500. Kau miskin, iya. Fakir, iya. Masuk yang 8 sudah, tapi kamu punya hutang. Tidak bisa bayar kan? Sudahlah, hutang yang 500 itu saya anggap zakat saya untuk kamu. Itu kata ulama, tidak gugur zakatnya. Yang nyaman ya yang berhutang tadi, lunas sudah. Tapi zakat kita gugur apa tidak? Kada gugur. Itu sama halnya kita kadang-kadang mengeluarkan duit.
Sama dia merasa ini bakal tidak akan dibayar hutangnya karena dia berhutang tidak akan mampu, miskin. Ya sudah, itu zakat saya untuk kamu. Kan kadang mengeluarkan duit, iya. Kecuali kamu punya hutang, iya 500.000. Nih saya kasih zakat 500.000 atau 1 juta. Lalu oleh dia hitung 500.000, nih aku bayarkan. Gugur apa tidak? Nah, kalau yang seperti itu gugur kewajiban zakat. Sebab kita tidak mensyaratkan dia untuk melunasi hutangnya dengan kita memberikan zakat. Tapi kalau kita menjadi syarat untuk melunasi hutang baru kita keluarkan zakat kepada orang itu zakat kita kada gugur. Jadi kembali pertanyaan, gugurkah kewajiban zakat kita kalau kita langsung memberikan kepada orang yang kita maksudkan? Satu, dengan niat, dan yang kedua tidak keluar daripada 8 asnaf. Itu salah satu dari 8 asnaf, gugur kewajiban zakat kita sekalipun tidak melalui perantara amil. Justru kita lebih, kadang-kadang amil itu kan untuk apa? Kadang-kadang ada orang yang kada hendak menyakiti hati yang menerima. Aku hendak benar berzakat lawan orang itu. Cuman ada nyaman karena perasaannya kayak apa menerima zakat dari saya. Nanti dia merasa hina di depan saya. Sudahlah saya melalui perantara amil saja. Tolong berikan zakat saya kepada orang itu. Nah, itu kadang-kadang fungsinya. Karena kalau langsung ada nyaman. Kadang yang menerima itu merasa terhinakan. Kadang ada juga. Tapi ada juga arai makan minta tambah lagi. Tuh ada yang kadang-kadang, Masya Allah. Ada orang berzakat nih ya, zakat tolong terimakan. Ketika bukanya 100.000, aja 100.000 nerai lah ya. Lalu Hana minta tambah, ini karena bersyukur. Itu ada nang kayak itu. Jadi macam-macam kita harus sabar. Yang penting sesuai dengan syarat-syarat terpenuhkan zakat, maka insya Allah gugur zakatnya. Wallahu ta'ala. Baik, waktunya habis. Hah? Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah tadi kenapa? Ada apa-apa. Kalau seandainya dia masuk yang asnaf, termasuk janda, kan saya bilang, termasuk janda. Janda boleh enggak kita kebetulan dia tak ada suami, kasihan betul tak ada suami, belum lagi kawin. Kita kasih zakat fitrah, boleh apa tidak? Boleh, tapi kalau dia masuk asnaf, yang 8 tadi, masuk kategori fakir, masuk kategori miskin. Tapi kalau janda saja, itu bukan asnaf. Janda aja kada. Kalau ternyata jandanya sugih, walaupun dia belum menikah, sugih punya harta banyak, itu enggak masuk dalam kategori asnaf. Jangan karena jandanya, atau bidan tadi, dia bidan, dia janda. Maka ada nang panitia hafal benar semua janda. Janda itu belum, ya itu semua janda semuanya kan kada. Janda tidak masuk dalam kategori asnaf. Yang masuk itu selama masuk yang 8, jandakah dia, tukangkah dia, apalagi apapun profesinya, kalau masuk yang asnaf itu berarti masuk. Ada batasan yang alap artinya tahun. Kalau di sini kami temui selamanya mualaf. Enggak, mualaf itu bukan selamanya. Mualaf itu kan mualaf qulubuhum. Batasannya tidak ada sebenarnya. Ulama tidak membatasi berapa masa harus dikatakan mu'alaf, berapa yang tidak boleh lagi dikatakan mu'alaf. Itu masanya tidak ada berbatas, tapi mu'alaf itu kan hatinya yang lemah, imannya yang lemah. Jadi kalau kita lihat, andai dia baru masuk Islam, kemudian punya kuat iman yang tidak tergoyahkan, sudah, dia tidak mu'alaf lagi, tidak berhak untuk, kalau dia kaya, kuat imannya, dia tidak mu'alaf lagi. Tapi kalau dia masuk Islam, kuat imannya, jangan kategorikan mu'alaf, kategorikan dia miskin. Nah, jadi begitu pemahamannya. Jadi bukan sebab karena mu'alafnya semata-mata sekian puluh tahun. Kita lihat, oh ya mu'alaf dia, tapi udah lawas, bujur lawas. Kira-kira miskin enggak dia? Kalau dia miskin, masukkan kategori miskin. Kira-kira fakir enggak dia? Kalau fakir, masukkan kategori fakir tadi. Jadi bukan setiap orang baru masuk Islam puluhan tahun tetap mu'alaf, tidak. Kalau dia kaya, walaupun baru masuk Islam, berada dan kuat imannya, gugur dan dia tidak berhak lagi. Tapi kalau dia baru masuk Islam, lemah imannya,
Umpamanya lemah imannya, kaya sekalipun itu masuk mu'alaf. Kenapa? Imannya bisa goyah. Ini kalau tidak dikatakan dia bisa jadi untuk mengajak orang lain. Nah, itu iman yang mudah terombang-ambing karena belum memahami dengan ajaran Islam secara utuh. Nah, itu termasuk. Jadi bukan sekian puluh tahun atau sekian tahun kada lagi mualaf. Ya kalau dia memang masuk dalam kategori fakir, miskin, dia berhak untuk mendapatkan itu. Karena dia muslim. Jadi bukan kafir, dia muslim dan miskin, berhak dia mendapatkannya. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim Ahmad al-Mustafa